Salam semangat semuanya. Selamat yang sudah naik ke kelas 12. Di tahun ini kita pembelajarannya masih dalam jaringan. Kelas 12 matematika bab 1. Ini untuk matematika wajib ya. Bab 1 dimensi 3 berhubungan dengan bangun ruang. Dimensi 3. Yang pertama ada kedudukan titik, garis, dan bidang. Kita bahas dulu kedudukan titik. Kedudukan titik nanti ada 3. Kita bahas dulu kedudukan titik terhadap titik yang pertama. Kedudukan titik terhadap titik ada 2. Yang pertama, titik A ini titik B. Kedudukan titik A dan titik B dikatakan terpisah. Atau dua titik berbeda. A dan B terpisah, dua titik berbeda. Yang kedua, ini titik A, ini juga titik B. Jadi kedudukannya sama. Jadi kedudukan A dan B dikatakan berimpit. Itu kedudukan titik terhadap titik. Yang kedua, kedudukan titik terhadap garis. Titik terhadap garis. Ini titik A misalnya. Kemudian ini garis A, garis BC, maaf. Garis BC. Ini titik C, ini titik B. Kedudukan titik A terhadap garis BC dikatakan di luar garis. Jadi titik A di luar garis. Kedudukan titik B dan titik C dikatakan di dalam garis atau pada garis. Yang ketiga, kedudukan titik terhadap bidang. Titik terhadap bidang. Misalnya ini bidang segi 4. Kemudian ini ada titik B. Ini ada titik A. Ini namanya bidang alfa misalnya. Kedudukan A terhadap bidang alfa dikatakan di dalam bidang. Di dalam atau pada bidang. Kedudukan titik B terhadap bidang alfa di luar bidang. Jadi ini kedudukan titik. Sekarang kita membahas yang kedua. Kalau tadi kedudukan titik, sekarang kedudukan garis. Yang pertama garis terhadap garis, karena nanti ada 2, garis terhadap garis, dan yang kedua garis terhadap bidang. Untuk garis terhadap garis, yang pertama ada berpotongan. Jadi garis M berpotongan dengan garis M. Ini dikatakan berpotongan. Di dalam bidang berpotongannya. Kemudian yang kedua sejajar. Ini garis M, ini garis N, arahnya sama. Jadi dua garis ini sejajar. Kemudian yang ketiga berimpit. Ini garis M, ini juga garis N. Jadi sama. Ini dikatakan berimpit. Garis M sama dengan garis N.
Yang keempat, bersilangan. Kalau bersilangan, ini garis M, ini garis N. Dia menembus bidang. Dia menembus, nah, bersilangan dengan garis M ini. Ini garis N. Kemudian untuk garis terhadap bidang, nah, kita gambar dulu bidangnya. Garis terhadap bidang terletak, berarti dia berada di dalamnya. Terletak di dalam bidang. Ini garis M, ini bidangnya. Yang kedua ada sejajar. Nah, ini bidang, kemudian ini garisnya sejajar. Garis M sejajar dengan bidang alfa misalnya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya memotong atau tembus bidang. Hampir sama dengan tadi, garis bersilangan, ini juga sama, tembus bidang. Dia menembus, ini garis M, ini bidang alfa. Jadi garis M ini menembus bidang alfa, memotong atau tembus bidang. Kedudukan yang ketiga adalah kedudukan bidang terhadap bidang lain. Ada tiga kedudukan: berimpit, sejajar, berpotongan. Berimpit bidang, ini bidang alfa berimpit dengan bidang beta. Jadi bidang ini berhimpit sama. Bidang alfa sama dengan bidang beta. Kedudukannya sama. Kemudian untuk sejajar, ini bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Arahnya sama, sejajar. Kemudian yang berpotongan ini bidang alfa dan ini bidang beta. Nah, seperti gambarnya ini hasilnya putus-putus ya. Karena dia menembus bidang alfa menembus bidang beta. Ini dikatakan dua bidang berpotongan. Ini untuk latihan soal di rumah. Nomor 1 ada 5 step ABCD. Pertanyaannya, tentukan kedudukan A, titik A terhadap titik T. Saya singkat THD ya, terhadap ya. B, titik B terhadap garis CD. C, titik T terhadap garis TC. D, titik D terhadap bidang TAB. E, titik C terhadap bidang ABCD. Kemudian untuk soal yang kedua, diketahui kubus ABCDEFGH. Pertanyaannya, tentukan kedudukan A, garis AC terhadap bidang ABCD. Bid ini saya singkat, bidang saya singkat bid. Yang B, garis saya singkat GRS, garis AE terhadap bidang DCGH. C, garis BG terhadap bidang ADHE. D, garis AD terhadap garis EH. E, garis AB terhadap garis CG. Soal yang ketiga, diketahui kubus ABCDEFGH. Pertanyaannya, tentukan kedudukan A,
bidang ABCD terhadap bidang EFGH. B. Bidang ABCD terhadap bidang CDHG. C. Bidang ABGH terhadap bidang CDEF. D. Bidang ADHE terhadap bidang BCHE. E. Bidang ABFE terhadap bidang DCGH. Nah, itu tadilah yang kita pelajari di bab pertama di kelas 12 ini. Dimensi 3 ada beberapa kedudukan tadi ya, kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan bidang. Soal-soalnya mohon dikerjakan di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.